TNI dituduh, TNI lumpuh, Prabowo jatuh oleh Dr. Anton Permana dari Tanhana Dharma Mangrava Institute. Ada istilah klasik dalam dunia intelijen yang menarik untuk kita bahas kembali, yaitu kalau ingin memenggal kepala Garuda, maka kalian harus tumbangkan dulu si penjaga Garudanya. Siapa penjaga Garudanya? Jawabannya adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saudara-saudariku dimanapun berada. Potret demo yang terjadi akhir Agustus kemarin menyiratkan banyak makna kepada konstelasi politik negara kita hari ini. Di mana sebuah demo yang awalnya tulus menyuarakan aspirasi jeritan hati rakyat, tiba-tiba berubah menjadi rusuh merusak wajah demo menjadi bias dan lari dari substansi sebenarnya. Anehnya lagi, tuntutan demo pun berubah arah ketika rusuh terjadi di mana-mana. Demo yang awalnya menuntut adili Jokowi dan makzulkan Gibran, berubah menjadi DPR dibubarkan. Demo yang awalnya minta reformasi Polri dan ganti Kapolri, berubah menjadi tuntutan kembali ke barak pada TNI. Demo yang awalnya tulus untuk suara keadilan, berubah menjadi tuntutan pesanan. Tidak hanya puas sampai di situ. Tak ada angin, tak ada badai. TNI tiba-tiba yang dituduh sebagai dalang rusuhnya. Dengan narasi-narasi provokatif dan data cocoklogi penuh dengan nada kebencian dan tensius kepada TNI. Tapi begitulah nasib TNI dan resiko menjadi penjaga kedaulatan bangsa dan negara ini. Akan selalu menjadi sasaran kebencian apabila ada agenda kepentingan yang terganggu dari sebuah kelompok yang ingin menguasai negara ini. Baik itu dari pihak luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Hanya ada dua dalam sejarah kelompok pembenci TNI di dunia ini, yaitu pertama, kelompok anak cucu PKI yang begitu dendam kesumat pada TNI, karena TNI bersama rakyat berhasil menggagalkan kudeta PKI pada tahun 1965 yang lalu. Dan yang kedua adalah para agen dan aktivis pro-liberal hasil cuci otak didikan Barat, yang atas nama HAM dan demokrasi, sampai kapanpun tidak ingin ada TNI di dalam kekuasaan. Mesti mereka tahu, politik TNI dalam kekuasaan adalah politik negara sebagai penjaga burung Garuda. Begitu juga dengan pemerintahan Prabowo Subianto hari ini yang notabene adalah mantan prajurit terbaik TNI. Sentimen dan kebencian terhadap TNI semakin menjadi-jadi. Walaupun dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, TNI boleh dikatakan dianaktirikan, bahkan sedikit dimarginalkan. Kelompok ini sangat tahu bahwa TNI adalah stabilisator dan penopang utama politik Prabowo, termasuk dalam pemberantasan korupsi, di mana TNI membackup penuh Kejaksaan Agung yang membuat banyak pihak aparat yang selama ini jadi backup kejahatan tidak berkutik lagi. Termasuk di dalamnya para mafia migas, mafia tambang, mafia kebun sawit, mafia judol, bahkan mafia narkoba sekalipun disikat TNI, termasuk para elit pemerintahan itu sendiri. Artinya, selama masih ada TNI di samping pemerintahan Prabowo, jangan harap kelompok ini bisa berbuat banyak. Jadi cara satu-satunya untuk bisa kembali mengendalikan bahkan kalau ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo secepatnya adalah singkirkan TNI jauh-jauh dari kekuasaan atau minimal buat TNI lumpuh atas nama tuntutan rakyat. Jadi wajar apabila TNI yang dituduh-tuduh, difitnah, dicaci maki oleh dua kelompok tadi menggunakan cover adik-adik kita dari mahasiswa. Karena targetnya sudah jelas. Bagaimana mendiskreditkan TNI, menyudutkan TNI, membuat framing negatif pada TNI, hingga moral TNI jatuh, lumpuh, dan kembali ditendang keluar dari pusaran kekuasaan. Tujuan utamanya agar kalau TNI sudah lumpuh tak berkutik lagi, maka dengan sangat mudah mereka menjatuhkan Prabowo kapan saja. Lalu, naiklah sang putra mahkota Gibran menjadi penggantinya. Sebagaimana dulu Pak Harto turun, Habibie yang naik, atau Gus Dur yang turun, Megawati yang naik menggantikannya. Sudah paham bukan bagaimana permainan ini? Kenapa TNI dituduh dalam kerusuhan kemarin? Inilah dinamakan politik, guys. Tak ada kawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita selalu wajib waspada.